Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang pertama kali diciptakan. Nabi Adam belum diciptakan, tapi Rasulullah sudah Allah ciptakan. Nabi Adam dilahirkan pertama kali secara fisik. Allah berikan kehormatan pada Nabi Adam, memulai tugas pertamanya membangun peradaban manusia di muka bumi. Membangun pondasi peradaban manusia, itu tugas utama Nabi Adam. Makanya Allah ciptakan lahirkan pertama kali. Tapi yang diciptakan pertama kali Rasulullah. Lalu kenapa Rasulullah diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terasa banyaknya, terdengar semangatnya. Cuma beda tipis antara semangat dengan kesal kayak ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli ya tadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa kama qala ta'ala fi ayatil ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanan khaira qul intaziru inna muntazirun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa lam tarda 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in tab'ata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la nasir. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra la tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu haula'il ayat bi qawlihi as-sahih la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda walau yakhtabi wa syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ya Abdullah ta'al hada wa yahud uqtulhu illa gharqad fa innaha syajaratul yahud. Wa akhiran kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil akhar la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa man khadafahum hatta taqum as-sa'ah. Atau kama qala fi haditsil akhar hatta nazala Isa ibn Maryam. Hadis kama qala sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa ana dzalika minasy syahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ditakdirkan Allah kembali hadir di Masjid As-Salam di wilayah Komplek Wika. Pertama saya kemarin tahun 2019, setahun sebelum terjadi COVID-19. Kami berada di sini dan saat itu saya masih ingat, saya pulang dari sini ada yang ngasih oleh-oleh peci, yang mana peci ini dibuat oleh jamaah yang tinggal di masjid ini. Masih ada beliau? Ada hadir? Nah, saya dikasih peci dari beliau, ada tulisan assalam di sininya. Oh, masya Allah, Bapak ya, ada tulisan assalam di sini, Pak ya. Masya Allah. Peci ini yang kemudian saya pakai safari dakwah keliling Indonesia. Teman saya di Pekanbaru tertarik dengan peci itu, akhirnya kita bikin sendiri, Pak. Susah nirunya, Pak. Luar biasa. Oke, masih bikin, Pak, sekarang? Masih membuat juga pecinya? Oh, udah enggak lagi ya. Baik, jadi 5 tahun yang lalu kami kemari dan ini Allah takdirkan hadir kembali. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan saya bisa hadir kembali di Masjid As-Salam. Dan plakatnya masih ada di rumah saya, Pak. Waktu itu saya dikasih plakat, Pak. Assalam. Masih ada di rumah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang betapapun sudah tidak ada bersama kita, namun kita merasa bangga menjadi umatnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam beserta jajarannya. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para asatidz dan asatidah, para ulama, para zuama, para cendekiawan yang sama-sama hadir,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang besar tidak saya sebut gelar, tidak bisa saya sebut gelar, apalagi yang kecil tidak bisa saya sebut nama. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Iya, tidak ada yang kurang ya. Isi dompetnya enggak kurang. Oh, kurang sama dengan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada satu pertanyaan, siapakah yang pertama kali Allah ciptakan? Kira-kira jawabannya siapa Bapak Ibu? Halo, mana nih jawabannya nih? Jamaah nggak ada, selalu respon. Jika ada pertanyaan siapakah yang Allah ciptakan pertama kali, jawabannya adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Jawabannya Bapak Ibu, Nabi Adam ya. Yakin Nabi Adam ya Bapak Ibu ya? Itulah keyakinan kita selama ini. Tapi coba Bapak Ibu baca sirah Rasulullah SAW. Ya, kalau bisa dibacanya bukan dari satu kitab, tapi dari beberapa kitab. Ketika saya membaca sirah Rasulullah SAW, berubah keyakinan saya. Demi Allah, keyakinan saya, kalau saya salah tolong luruskan. Manusia yang pertama Allah ciptakan bukan Nabi Adam. Siapa? Rasulullah SAW. Ada satu kisah di mana Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kamu umur ya Jibril? Berapa usiamu Jibril?" "Hakikatan la adri kam umur ya Rasulullah." Jujur saja ya Rasul, aku tidak tahu berapa umurku. La adri kam umri ya Rasulullah, lakinnani ra'aitu najman fis sama' ajmala najman fis sama'. Akan tetapi aku selalu melihat ada satu bintang yang sangat indah di langit. Tidak ada bintang yang lebih indah dari bintang ini. Ma hunaka najmun ajmala min hadhihi najm. Wa huwa yazru alayya ala kulli rajul 70,000 sanah maratan wahidah. Bintang ini muncul siklusnya 70.000 tahun sekali. Bintang ini muncul, indah, ditatap sama Jibril, ambil HP, jepret, jadi story WA. Bintang paling indah juga. Dan apa kata Jibril alaihissalam? Wa qad ra'aituhu 70,000 marrat. Dan sungguh aku telah melihatnya 70.000 kali. Siklusnya 70.000 tahun sekali, dan beliau sudah melihat 70.000 kali. Jadi kira-kira berapa usia malaikat Jibril? Setidaknya saat itu malaikat Jibril sudah hidup 70.000 dikali 70.000, berapa? Sekian dan terima kasih. Terlalu banyak nolnya. Jadi paling tidak saat itu Jibril alaihissalam sudah hidup 4.900.000.000 tahun. Terbayang Bapak Ibu usia malaikat Jibril? Kita berapa persen usia malaikat Jibril? 0,0000000-nya di sana lagi Pak. Tanda satunya di sana. Luar biasa. Maka dengan tersenyum kemudian Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, atadri ma dzalikan najm?" Jibril, kamu tahu enggak itu bintang yang kau lihat itu siapa Jibril? Allah Adam, wa Rasulullah Adam. Jibril, innahu ana Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya Jibril. Itu saya. Allahu Akbar Bapak Ibu. Jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Rasulullah sudah ada di alam semesta. Jamaah, mana ini suaranya nih jamaah? Oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Rasulullah sudah hadir di alam semesta. Ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyu syai'in khalaqa awalan fil 'alam?" Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan, pertama kali yang Allah ciptakan dari makhluknya siapa? Nurun Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Sa'id, cahaya nabimu ini yang pertama Allah ciptakan sebelum alam semesta Allah ciptakan. Allah. Masih yakin Nabi Adam jamaah? Halo, sepi sekali jamaah. Jadi siapa yang Allah pertama kali ciptakan Bapak Ibu? Rasulullah SAW. Rasulullah. Yang kedua di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam kisah Nabi Adam, lamma khalaqallahu Adama mubasyratan biyadayhi summa sawwarahu ala suratil insan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, dengan kekuasaannya Allah bentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia seperti kita. Fayanfu min ruhi ila jasadih. Kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Fa bi kalimati kun fayakun Yahya Adam alaihi wassalam ala nafsil insan. Maka dengan kalimat Allah kun fayakun berubah Nabi Adam. Hidup berubah menjadi manusia seperti kita. Jadi tidak melalui proses evolusi Bapak Ibu.
Saya nggak ngerti sampai sekarang, mohon maaf. Betapapun dulu saya jurusan biologi Bapak Ibu, saya tidak ngerti dengan apa yang diungkapkan oleh Lazarus Spallanzani dengan teori biogenesis atau teori abiogenesis, teori paleolitikum, neolitikum, mesolitikum, megalitikum dengan gitu. Dan saya nggak yakin dengan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens mojoketensis. Saya punya konsep sendiri. Bagaimana kita menilai tentang fosil-fosil itu? Apakah manusia dilahirkan dalam bentuk evolusi primata? Tidak Bapak Ibu. Hina. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Jadi Allah ciptakan Nabi Adam, manusia yang dilahirkan pertama kali, bukan diciptakan pertama kali, dilahirkan pertama kali secara fisik. Beda dengan diciptakan. Jamaah, sepi sekali. Kemana nih jamaah? Bapak Ibu, jadi Nabi Adam itu yang pertama kali dilahirkan secara fisik, bukan yang pertama diciptakan. Rasulullah yang pertama kali diciptakan, dilahirkannya di akhir zaman. Nah, nanti kita bahas. Halo. Lanjut jamaah, bisa diikuti jamaah? Karena yang diam ini kemungkinannya dua ini. Kemungkinan paham mendengarkan atau kemungkinan belum connect dengan saya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Nabi Adam hidup tuh, jantung berdetak, terjadi sistem pulmonari, darah mengalir melalui kardiovaskuler, nadi, uretra, semua organ tubuh terkena darah, maka terciptalah sistem metabolisme tubuh, anabolisme dan katabolisme, sistem fisika dan sistem kimia dalam tubuh. Paru-paru berespirasi, oksigen masuk dari hidung ke kerongkongan ke alveolus, maka kemudian Nabi Adam alaihissalam bersin. Ya. Orang Wika bersinnya kayak gimana? Sama dengan orang Bandung ya. Nabi Adam bersin, Hasyam. Begitu bersin, ucapan pertama yang keluar dari kalimat Nabi Adam, dari lisan Nabi Adam adalah pujian kepada Allah. Baru hidup sudah memuji Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hancur keraguan malaikat ketika Allah mengatakan akan menciptakan manusia. Hancur perkataan malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Hancur. Kagum melihat Nabi Adam, baru hidup sudah memuji Allah. Ya Rabbukallah ya Adam, kata Jibril. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi Adam membuka matanya, tampak arus Allah sangat indah, luar biasa. Bergetar tubuh Nabi Adam, takjub menyaksikan indahnya arus Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah dari lisan Nabi Adam AS. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arus Allah. Di antara pilar-pilar itu terbentanglah dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah terpampang Pak di samping nama Allah di arsy-Nya. Nabi Adam belum disebut Bapak Ibu. Halo jamaah, masih yakin Nabi Adam? Ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika rubama huwa min khairi khalqika. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, Muhammad. Pasti dia makhlukmu yang terbaik, kata Nabi Adam. Ajal, betul Adam. Muhammad khair khalqi. Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Walau Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Allahu akbar. Satu-satunya alasan Allah menciptakan alam semesta karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Satu-satunya alasan Allah menciptakan kita karena Allah cinta sama Rasulullah SAW. Inilah arti rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang pertama kali diciptakan. Nabi Adam belum diciptakan, tapi Rasulullah sudah Allah ciptakan. Nabi Adam dilahirkan pertama kali secara fisik. Allah berikan kehormatan pada Nabi Adam, memulai tugas pertamanya membangun peradaban manusia di muka bumi. Membangun pondasi peradaban manusia, itu tugas utama Nabi Adam. Makanya Allah ciptakan lahirkan pertama kali. Tapi yang diciptakan pertama kali Rasulullah. Lalu kenapa Rasulullah diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman? Kalau memang diciptakan pertama kali, kenapa dilahirkannya di akhir zaman? Ayah bunda, hidup kita ini pertarungan antara hak dan batil, betul? Tercipta kebatilan ketika Azazil tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Memang Azazil lebih senior daripada Nabi Adam. 50.000 tahun jarak Azazil diciptakan, bangsa jin diciptakan kepada lahirnya Nabi Adam pertama kali.
50.000 tahun menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ketika Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Ajazil bergembira sekali. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sebentar, aku satu-satunya bangsa jin yang tinggal di bumi, aku dilahirkan di bumi, sekarang aku berada bersama para malaikat. Allah memposisikan aku sekarang bersama para makhluk yang Allah dekatkan ke arusnya. Aku bangsa jin, dan aku tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sillah madama hayati wala tarfata ain, kata Rasulullah. Ajazil selama hidupnya mungkin jutaan tahun atau mungkin ratusan ribu tahun tidak pernah maksiat sedikit pun. Saya susah Pak untuk tidak maksiat. Maksud saya untuk berbuat dosa sehari saja susah Bapak Ibu. Di jalan kita zikir, kita baca Quran, baca ya murojaah. Sampai di perempatan jalan ada gadis yang lewat, bajunya kurang panjang, Pak. Masya Allah. Wah, tuh kan, lupa sama hafalan kita, Pak. Betul? Ajazil sedikit pun tidak pernah maksiat. Dia merasa luar biasa, Pak. Maka ketika Allah akan menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, dia yakin Allah akan mengembalikannya ke bumi sebagai khalifah di muka bumi. Allah nggak salah pilih memang. Selama Bapak Ibu bayangkan, selama hidup di alam malaikat, kalah para malaikat dengan ibadah dan takwanya Azazil. Bagus namanya, Azazil. Allah yang memberi nama kepadanya. Karena dia diselamatkan sejak bayi di bumi dari kampung Al-Haris, dibawa ke alam malakut oleh perintah Allah, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, hidup bersama para malaikat. Allah memberi nama kepadanya Azazil. Azza yu'aizu aizan, mulia. Eli Allah. Azazil yang Allah muliakan. Bagus Ustaz namanya. Iya, boleh jadi nama anak saya. Jangan, itu nama iblis. Nama iblis. Ya. Jibril aja hampir kalah, Pak. Takwanya hampir kalah Jibril. Sehingga tugas berikutnya Allah berikan pada Ajazil, bukan pada Jibril. Aku sudah punya kredit ribuan seumur hidupku, aku tidak maksiat kepada Allah. Sekarang Allah mengembalikan aku menjadi aku kembali ke dunia. Barangkali berarti akulah khalifahnya. Yakin 300%, 300%. Sebagaimana yakinnya para calon pejabat di Indonesia, karena sudah pasti menang, Pak. Halo? Aman? Aman. Betul ya? Jadi nggak takut kalah karena sistemnya sudah dibuat. Aman? Maka Ajazil bikin baligo di setiap perempatan jalan tuh, Pak. Ajazil calon khalifah di muka bumi tuh. Wah, luar biasa. Bagi-bagi sembako dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tugas khilafah khalifah di muka bumi bukan untuk dia, tapi untuk makhluk yang kemudian dihadirkan pertama kali secara fisik, Nabi Adam alaihissalam. Kaget dia, lah, Adam, bukannya aku? Kok Allah pilih Adam? Nah, di situ dia tanda tanya. Di situ dia bingung. Atas dasar apa Allah memilih Adam sebagai khalifah di muka bumi? Dia baru diciptakan. Dia belum punya kredit poin. Aku sudah beribadah kepada Allah seumur hidupku. Allah salah pilih, Bapak Ibu. Itu kata dia. Tersinggung dia. Sakit hati dia, Bapak Ibu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, kata dia. Akan aku tunjukkan aku lebih pantas menjadi khalifah daripada Adam. Nah, inilah yang membuat kemudian Allah merasakan betul ternyata Ajazil luar biasa. Kurang apa, Pak? Ibadah tidak hebat ibadahnya. Paling hebat tuh, paling sunnah ibadahnya, Pak. Kalah malaikat Jibril dan para malaikat. Tapi dia tidak ikhlas sehingga merasa lebih baik. Hati-hati, ketika tidak ikhlas dalam ibadah, kita akan merasa paling hebat daripada yang lain. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata yang sangat halus seolah-olah kitalah yang paling benar, sehingga kata-kata sunnah selalu dilekatkan pada mereka. Kami paling sunnah, yang lain ahli bid'ah. Hati-hati. Rasulullah sudah memperingatkan akan munculnya kelompok yang seperti ini di akhir zaman. Ada hadisnya, Pak. Itu tanda munculnya mereka adalah tanda akhir zaman telah terjadi. Halo? Aman Bapak Ibu? Aman? Halo, aman Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Itu iklan, Pak. Iklan itu, Pak. Nah, kemudian
Maka Allah mengatakan pada para malaikat berfirman, "Hei malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, Adam sudah sempurna, nanti sujud ya kepada Adam kalau aku perintahkan." Baik ya Allah. Ajazil ada di tengah-tengah malaikat. Maka apa kata? Allah berfirman, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Saat itulah Azazil mendapatkan gelar iblis, Pak. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas sebagaimana perintah Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kepada Allah, Azazil, iblis masih sujud. Dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Tapi Allah sudah sebut iblis. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, menolak sujud kepada Nabi Adam, kepada Allah masih sujud, disebut iblis. Lah yang sekarang tidak mau sujud kepada Allah disebut apa Bapak Ibu? Mbah iblis, Pak. Iblis kuadrat, mbah iblis. Dari situlah mulai terjadi kemaksiatan, muncul kebatilan pertama kali. Ada sangat indah jawaban dari malaikat Bapak Ibu. Ayah Bunda, waktu kita panjang ya. Habis Isya kita lanjut Bapak Ibu. Yang jawab sedikit ini. Jamaah. Lanjut jamaah. Nah, ketika malaikat seolah-olah proteskan, "Qalu atatulu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima", maka dengan sangat indah Allah menjawab pendek saja, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui malaikat. Sungguh indah ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Beliau menafsirkan ayat ini, "A'lamu min maslahati raja fi khalqi hadas sanam." Aku lebih mengetahui kemaslahatan dari penciptaan makhluk yang satu ini. Alal maqasidil ladzi zakartumuha allati zakartumuha ma la ta'lamuna antum. Atas maksud yang kalian pertanyakan, yang kalian tidak tahu tujuan aku menciptakan manusia. Fa ini sa'aj'alu fihim al-anbiya wa rusul. Al-anbiya wa rasul. Aku akan menciptakan, melahirkan para nabi dan rasul, rijalal mukhtarin, laki-laki terbaik pilihanku, yang akan aku berikan wahyu, liyaqdu ummati ala sirati sirati mustaqim, agar mereka menuntun umatku ada dalam siratal mustaqim. Bapak Ibu, siratal mustaqim itu arti sesungguhnya tauhid. Arti bahasa jalan yang lurus. Arti istilah adalah tauhid. Quran, ada banyak ayat Quran mengatakan demikian. Surat Al-Imran ayat 51. "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratal mustaqim." Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah siratal mustaqim itu. Sembahlah Allah. Inilah siratal mustaqim. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, itu arti siratal mustaqim. Ya. Dalam surat Maryam ayat 36 sama. Wa anna hada siratal mustaqim wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia, inilah siratal mustaqim. Nah, itu kata Allah kepada para malaikat. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin dari anak cucu Adam, orang-orang yang membenarkan kenabian dan kerasulan mereka, keutusanku, sekaligus membenarkan risalah yang mereka bawa. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalanku, hatta nihayati hayatihim, sampai akhir hidup mereka, sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu ketika kenabian dan kerasulanku berakhir sampai kekasihku Muhammad, aku akan melahirkan dari mereka para ulama yang akan mewarisi risalah para nabi dan rasul. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam al-mu'minin, orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka alal i'tiqadi bi rabbihim, atas keyakinan kepadaku sebagai Tuhan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu muslimin, orang-orang yang totalitas berserah diri kepada Allah, kepada aku sepanjang hidupnya. Ya. Kemudian di akhir zaman akan aku menangkan sa'uziru hadaddin wa hadhihi risalah bil huda wa din hada. Dan aku akan memenangkan agamaku ini dengan petunjukku. Nanti di akhir zaman akan aku pilihkan taifah mansurah yang akan aku menangkan atas taifah yang lain, dan akan aku kuatkan mereka dengan kepemimpinan cucu cicit dari kekasihku Muhammad Imam Mahdi, dan akan aku kuatkan dengan turunnya Isa bin Maryam. Ayah bunda, itulah skema singkat khilafah fil ardi yang Allah katakan. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah Nabi Isa masih hidup hari ini? Masih hidup. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di Balikpapan. Ada yang bilang Nabi Isa di langit ketujuh, tidak Bapak Ibu.
Kita bisa memahami tentang ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55. Ali Imran 55. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika." Ingatlah wahai Muhammad ketika aku berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya hai Isa ini mutawaffika. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Nabi Isa diwafatkan Allah. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Al-ayat. Jadi Nabi Isa diwafatkan Allah lalu diangkat ke sisi Allah. Jadi sekarang di mana Nabi Isa? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang wafat. Wafat selama ini kita pahami mati, meninggal dunia, padahal tidak demikian. Wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti. Sebagai contoh, ayah bunda silakan buka dalam Al-An'am ayat ke-60. Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Al-ayat. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Maka wafat dalam ayat itu artinya apa? Tidur, Bapak. Jadi Nabi Isa ditidurkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Jadi sekarang Nabi Isa kalau ditanya, apakah Nabi Isa masih hidup? Masih. Di mana? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Ustaz, ini di Balikpapan 2024. Betul ya Pak ya? Kita di bumi 2024 Masehi. Berarti Nabi Isa Ustadz tidurnya ribuan tahun. Betul. Itu hitungan kita Balikpapan. Apakah sama hitungan kita dengan hitungan di sisi Allah? Bukankah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kita hitung di dunia? Wa kana miqdaru yawmihi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Oh, berarti Nabi Adam tidur di sisi Allahnya baru 2 hari, Pak. Nabi Adam tidurnya di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Bapak Ibu? Tidak berubah. Makanya Nabi sana nanti ketika turun masih seperti dulu, Pak. Ya, kayak iklan Jisamsu yang sempurna dari dulu tetap tidak berubah. Apa mereknya? Korban iklan saya. Walaupun saya nggak merokok. Jadi Nabi Isa tidak berubah. Maka ketika turun nanti persis seperti dulu. Usia 35 tahun. Maka beliau akan memimpi hidup sampai usia 40 tahun. Kemungkinan 5 tahun beliau hidup di muka bumi setelah turunnya. Karena semua ayat-ayat Allah ketika Allah zahirkan itu tidak lama. Seperti Ashabul Kahfi. Itu enggak lama Pak. Tidak 1 hari hidup setelah dibangunkan 309 tahun. Tidak hidup 1 hari. Hanya beberapa jam saja mereka meminta diwafatkan Allah. Karena takut dikultuskan. Halo jamaah. Nah, itu tadi Pak urutan peradaban. Saya lupa mengcopy ke laptop ini. Jadi urutan peradaban seperti itu. Nah, Ajazil kira-kira mau nggak bergabung dalam sistem khilafah yang dipimpin Adam sebagai khalifahnya? Ya nggak mau Pak. Maka dia ciptakan jalan hidup tersendiri. Sabili Taugut. Ketika Allah menciptakan jalan hidup Shiratal Mustaqim, Ajazil menciptakan Sabili Taugut. Itulah mulai munculnya kebatilan pertama kali. Aku nggak mau hidup dalam sistem Adam, sistem khilafah yang dipimpin Adam sebagai khalifahnya. Aku ciptakan sistem hidup tersendiri. Itulah orang yang oposisi kalau punya kekuatan, dia ciptakan sistem tersendiri, Pak. Termasuk ibu kotanya pun beda. Keceletot saya Bapak Ibu. Aman? Aman Bapak Ibu? Aman. Jamaah. Woi jamaah. Mohon maaf saya banyak keceletotnya Bapak Ibu. Curhat saya Bapak Ibu. Maka Ajazil menghiasi Sabili Taugut dengan syahwat yang sangat luar biasa. Indah dalam pandangan syahwat. Kenapa? Karena dia tahu ujungnya neraka, bukan surga. Surga itu Shiratal Mustaqim. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh para tabi'in, "Ya Ibnu Mas'ud, ma Shiratal Mustaqim?" Wahai Ibnu Mas'ud, apa Shiratal Mustaqim itu? Tarakna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah fi adna wa tarfuhu fil jannah. Rasulullah SAW meninggalkan kita di ujung yang terendah bumi, dan ujung yang terakhir yang paling tinggi adalah surga. Jadi Shiratal Mustaqim membentang dari alam fana dunia berakhir di alam baka surga melalui pintu kiamat. Sabili Taugut, ujungnya sama-sama di dunia, ujung paling terendah, ujung paling akhir di neraka. Namun sama melewati kiamat,
cuma dihiasi dengan keindahan dalam mata syahwat. Basah, banyak proyeknya, menggiurkan, luar biasa. Maka banyak manusia yang bertengger lebih tertarik pada sabili taugut ketimbang siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim nggak ada duitnya Pak, kering Pak. Maka sedikit peminatnya. Begitu kan kata Rasulullah SAW? Hufatin nar bisyahawat wa hufatil jannah bil makarih. Neraka jalannya dihiasi dengan sesuatu yang indah dalam pandangan syahwat, tapi surga dihiasi dengan sesuatu yang membosankan, capek, wah kayak gitulah, menakutkan, takut nanti, takut kehilangan ini, takut kehilangan ini. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa diikuti, maka bertenggerlah mereka yang tertarik kepada sistem yang di 1 menit lagi. Baik Bapak Ibu, rahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah azan Bapak Ibu. Nanti kita sambung setelah sholat isya berjamaah. Boleh Bapak Ibu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah sholat isya berjamaah. Kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.